tahapan-tahapan dalam kegiatan budidaya, tahapan-tahapan dalam kegiatan pemasaran, ini harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Kecuali ada force major. Lain masalah kalau force major ya. Ada kendala alam, hujan besar, angin, kena wabah penyakit, rugi, no problem. Tetapi selama dari setiap tahapan-tahapan ini dilakukan, memang kita dalam suatu usaha kita lakukan istilahnya kita tahu segmen pasarnya apa. Kita lakukan audiens dulu dengan melihat permintaan pasar seperti apa. Itu adalah hal yang awal. Nanti di entrepreneur di kelas 10 dengan kurikulum merdeka, ini siswa diajarkan untuk seperti itu. Apa potensi yang akan dikembangkan dalam berwirausaha, dalam entrepreneur. Tetapi harus dalam kondisi usaha itu untung, jangan rugi. Saya inginkan jangan rugi. Nah, sehingga tahapan dalam budidaya ikan sistem bioflok tadi, setelah Bapak dan Ibu tahu kondisi lahan Bapak dan Ibu punya modal berapa, punya dana untuk mengoperasionalkan kegiatan budidaya bioflok ini, tahap pertama yang Bapak Ibu adalah melakukan persiapan kolam budidaya tadi. Memang secara Kementerian Kelautan dan Perikanan menginginkan 1 unit paket itu dikelola oleh 1 kelompok tani itu 12 unit kolam. Tetapi saya tahu persis karena di sekolah itu tidak semua mempunyai dana operasional yang cukup untuk membangun 12 kolam dengan diameter 3-nya itu 3 meter ya. Bapak Ibu bisa kembangkan. Mau bikin kolam diameter 1, 2, 3. Kalau Bapak dan Ibu ke situ Bondo, itu menggunakan teknologi bioflok untuk udang, itu dia menggunakan kolam dengan diameter 8 meter. Besar, intensif kalau Bapak dan Ibu orang Jawa Timur, itu sangat intensif, sudah menggunakan IoT. Ya, itu bisa, tapi konstruksinya berbeda, diameter 1, 2, 3, 4, sampai 8 meter, konstruksinya beda. Tetapi kekuatan dari penahan dari kolam yang akan kita bebankan si bioflok, kolam terpal tadi, disesuaikan dengan diameter yang akan Bapak Ibu buat. Tidak apa-apa, komoditas ikannya apa saja disesuaikan dengan peluang pasar di lokasi masing-masing. Bisa lele, bisa bawal, bisa udang, bisa apapun yang disesuaikan dengan kondisi di mana sekolah Bapak dan Ibu berada. Nah, setelah kolam disiapkan, nanti media pemeliharaannya, nanti kita diskusikan media pemeliharaan, baru Bapak Ibu melakukan penebaran benih, pemeliharaan seperti sama, proses pemanenan. 5 tahapan ini akan kita diskusikan satu persatu Bapak dan Ibu ya. Untuk pembuatan kolam bioflok. Tadi kami melakukan kegiatan ini, pembuatan kolam bioflok, kan saya bilang tadi di 2017 KKP dalam arti Balai Besar Budidaya Ikan Air Tawar sudah mengimplementasikan. Dalam pembuatan kolam bioflok ini, nanti Bapak dan Ibu tolong perhatikan kemiringan tanah di mana lokasi itu akan dibangun kolam bioflok. Karena kebetulan kami baru membuat kolam bioflok ini di 2018. Bapak Ibu cukup lihat, lokasi kami adalah kemiringan cukup beragam. Sehingga kami melakukan cut and filling untuk tanah dasar untuk dudukan dari kolam bioflok yang akan kami bangun. Jadi kami baru membangun itu di bulan Agustus November 2018, baru beroperasional di November sampai 2019. Nah, sekedan ini kami lakukan cut and filling dari tanah. Kami lakukan ini paling gampang Bapak dan Ibu pada saat membuat ini Bapak dan Ibu silahkan. Ini karena di VETKA tanahnya miring. Tapi kalau di sekolah Bapak Ibu tanahnya datar ya sesuaikan dengan tanah datar. Tapi yang jelas jangan tidak ada batu, arus tanah itu kita perhatikan supaya tidak ada beling, tidak ada batu-batu yang menonjol karena kita akan menggunakan plastik terpal. Karena kalau ada permukaan-permukaan yang tajam itu akan merobek kain terpalnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kolam di sebelah, aquaponik, pondasi kolamnya berbeda dengan yang di bioflok. Kita menggunakan batako, jadi pondasi, ya. Jadi kita menggunakan pakai pondasi. Kalau Bapak Ibu mau bikin kolam bioflok tanpa pondasi seperti ini, silahkan saja. Atau Bapak Ibu mau bikin kolam bioflok dengan pondasi, contohnya yang di bawah, kolam biofloknya seperti itu. Kita menggunakan pondasi. Karena ternyata dengan pondasi ini lebih kokoh dan tidak terlihat goyang-goyang. Ini diameternya 3, kami buat diameternya 2. Ya, karena diameternya berbeda, walaupun 2 kami tetap menggunakan pondasi supaya lebih kokoh. Ini dari 2018 sampai saat ini 2022
Alhamdulillah plastiknya belum diganti. Hanya bagian atasnya sedikit kita kasih ganti lemnya karena sering dipegang segala macam sehingga ada ini. Berarti terpapar 4 tahun, plastiknya saya ini sampai orang yang pernah kapal yang tahu jenis-jenis plastik. Plastik terpal yang kami gunakan ini cukup tahan. Karena berdasarkan hasil referensi sebenarnya 5 tahun itu sudah harus diganti. Tetapi 4 tahun ini ternyata masih cukup bagus dan masih bisa kita pergunakan dan tidak kami ganti. Nah, ternyata kami juga Bapak dan Ibu dalam membuat konstruksi kolam bioflok ini untuk supaya tahan kami menggunakan plastik talang air dulu. Plastik talang air Bapak Ibu kan tahu ya, agak lebih tebal supaya dia lebih tidak bocor dan supaya juga kokoh. Kalau cuma plastik aja kan kayaknya goyang-goyang gitu ya, tidak kokoh. Nah, dengan menggunakan plastik plastik talang air itu, kalau Bapak Ibu lihat, nah kita lapisi dengan plastik talang air ini. Dan juga kami gunakan namanya itu warmes ukurannya disesuaikan dengan diameter. Kalau kita beli kan lembaran, warmesnya lembaran dan belum dicat. Untuk supaya cantik kita cat, terserah warna catnya mau hitam, mau hijau, terserah Bapak dan Ibu. Warmesnya disesuaikan dengan diameter kolam yang akan Bapak Ibu buat. Nanti kita taruh warmes, kemudian kita lapisi dengan plastik talang ini. Ini pekerjaan tukang lah ya. Tapi namanya kita dalam aquaculture kan tetap harus tahu bikin konstruksinya seperti apa, prosedurnya sampai ada warmes dipasang. Ini yang jelas pondasi lebih awal dikerjakan. Karena pondasi ini akan menentukan diameter dari kolam yang akan kita buat. Kemudian kolam yang kita buat ini nanti Bapak dan Ibu, ini yang kita sebut dengan plastik talang. Ini yang merah ini adalah plastik talang. Jadi kita lapisi 2 lapisan. Plastik talang di bagian luarnya nanti, karena kantong-kantong plastiknya ini, kalau Bapak Ibu lihat di googling, Bapak Ibu tinggal googling beli kolam bioflok. Mau diameter 1, 2, 3, 4 itu ada yang jual. Sehingga untuk kebutuhan berbagai macam kebutuhan alat-alat perikanan, itu sudah banyak industri yang menjadi pemasoknya. Isi ikan ya, ini harus diisi air dulu, dicoba kalau kita bikin akuarium deh, kalau kita bikin test drive dulu deh, tes wadahnya, bocor enggak wadahnya. Terus kalau bisa diisi air dulu supaya bau plastiknya itu hilang. Jangan Bapak Ibu bikin kolam langsung bikin medianya. Kita rendam dulu dengan air, cek kebocorannya, bau plastiknya masih ada, melekat atau tidak. Kalau sudah tidak, bau plastik, itu baru kita gunakan untuk proses pembuatan medianya. Kami paling mudah untuk menghilangkan bau plastik, bau semen, paling mudah Bapak Ibu rendam seminggu, paling cepat 2 hari, dengan pelepah pisang. Kalau di sini orangnya bilang kedebok ya, bahasa Indonesianya pelepah. Ya. Rendam air kolam itu dengan pelepah pisang. Sehingga bau plastik, bau semen itu akan hilang. Setelah bau plastik, bau semen itu hilang, baru kita gunakan untuk step selanjutnya. Oke, untuk persiapan insya Allah nih Bapak Ibu bisa dengan bantuan tukang, dengan fasilitas sarana prasarana yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekolah, bisa Bapak Ibu desain rancang seperti apa kolam yang akan Bapak Ibu gunakan untuk melakukan budidaya ikan sistem bioflok ini. Nah, ini hampir sama dengan Bapak dan Ibu tadi. Saya bilang hampir sama kalau Bapak dan Ibu mau kultur pakan alami. Cuma berbeda dengan kultur pakan alami, dalam pembuatan media ini ada beberapa bahan yang ditambahkan yang tidak ditambahkan pada saat Bapak dan Ibu mengkultur pakan alami. Kalau kita mau kultur fitoplankton kan Bapak Ibu cuma hanya kasih pupuk, ya kan? Kasih pupuk inokulan. Mau pakai pupuk alami, pupuk buatan, atau pupuk pabrikasi, kita formulasi pupuknya disesuaikan dengan jenis fitoplankton yang akan kita kultur. Nah, untuk bioflok, ini berdasarkan referensi, ada beberapa yang menggunakan beberapa formulasi. Saya gunakan istilah formula ya, bukan Formula One atau Formula 2 ya, tetapi ini adalah komposisi. Komposisi dari bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan media. Formulasi pertama, ini adalah formula yang digunakan oleh Balai Besar Budidaya Ikan Air Tawar Sukabumi. Bapak dan Ibu,
ada beberapa bahan baku utama yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama adalah garam krosok. Garam krosok Bapak Ibu sudah cukup tahu semuanya? Ya, garam krosok. Yang kedua adalah molase. Kalau di Lampung banyak lah karena banyak pabrik tebu. Karena molase ini bentuknya, baunya wangi. Kalau Bapak Ibu beli molase tidak wangi, itu berarti sudah kadaluarsa dan sudah rusak. Jangan Bapak Ibu beli molase yang tidak wangi. Ini enak baunya. Ya, ini adalah sisa hasil pengolahan pabrik gula. Hasil tetes tebu tadi. Wanginya enak. Ya, kalau Bapak Ibu beli udah wanginya nggak enak, jangan dipergunakan. Karena sudah terkontaminasi dengan bakteri lain yang tidak menguntungkan dalam proses budidaya ikan sistem bioflok. Kalau nggak ada molase, Bapak dan Ibu bisa ganti dengan gula merah atau gula pasir. Tetapi nanti formulanya berbeda. Disesuaikan dengan berapa media yang akan Bapak Ibu formulanya, nanti misalkan molase 10, nanti gula pasir, gula merah itu biasanya separuhnya. Ya, karena itu lebih pekat kan kalau gula merah. Kalau ini kan tetes tebu. Ya. Jadi ini namanya molase. Kenapa menggunakan molase? Ya, makanan bakterinya, ya Bu ya. Ya, menggunakan molase. Nah, selanjutnya ada probiotik. Ya. Nanti Pak Dardi besok akan menjelaskan apa itu probiotik. Tetapi sangat banyak merek dagang probiotik. Bapak Ibu terserah mau menggunakan merek dagang apapun, tapi Bapak Ibu tolong perhatikan jenis bakteri apa yang terkandung di dalam produk merek dagang ini. Nah, kebetulan kami di sini menggunakan EM4. EM4 ini saya nggak promosi EM4 ya Pak, karena paling gampang nyarinya dan relatif bisa ada. Banyak jenis bakteri, ya. Ini Lactobacillus dengan Saccharomyces cerevisiae. EM4 ini adalah probiotik yang kita gunakan untuk menggunakan dalam bentuk ini cairan. Bentuk cair, nanti kita gunakan. Nah, probiotik ini kita gunakan, menuangkan probiotik ini jangan di awal. Harus media yang ini tumbuh, kita masukkan, kita campur dulu, baru ini nanti dimasukkan. Terakhir ya, probiotiknya. Kapur dolomit. Kalau kapur, ini nanti tergantung dari, apa Bapak Ibu? Kapur, fungsi kapur untuk apa? pH. Kalau pH-nya tinggi? Nggak usah. Kalau pH-nya rendah? Asam, baru kita tambahkan kapurnya ya. Jadi kita kondisi 7-8 sehingga dosis kapur ini sangat tergantung. Walaupun formulanya seperti ini, tolong Bapak Ibu cek dulu kondisi pH air di lokasi Bapak dan Ibu. Ya, karena nanti akan berdampak terhadap pH airnya. Ya, selain itu juga ini kita campur dalam proses formulasi untuk membuat medianya ini. Ibu, molase ini nggak bisa dibuat sendiri. Molase itu adalah sisa hasil pabrik gula, sisa tetes tebu dari pabrik gula. Tapi kalau Ibu mau bikin pengganti molase, untuk budidaya ikan sistem bioflok. Kenapa berdasarkan hasil pengalaman menggunakan kolam bulat dan dari terpal? Sebenarnya menggunakan terpal itu harganya relatif lebih murah dibandingkan kalau harus membuat kolam beton. Ya, kalau di sekolah ada kolam beton, ukurannya bentuknya tidak bulat, boleh saja dipergunakan implementasi dengan bioflok. Tetapi perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, masih tahu kan ya? Keuntungan menggunakan kolam bulat adalah memudahkan sirkulasi. Kalau kolamnya segi 4, itu ada titik mati di titik sudut-sudut 4 itu. Sementara dalam bioflok ini harus aerasinya full. Minimal ada 9 titik aerasinya. Kekurangan bioflok adalah tidak boleh ada mati lampu. Karena
Kalau mati lampu itu wassalam. Semua mikroorganisme di dalam wadah media bioflok itu mati. Ya. Karena itulah kalau kita bicara suatu teknologi baru yang diimplementasikan. Jadi kalau lokasi Bapak dan Ibu biarpet siang nyala malam hidup atau hidup malam mati siang nyala, itu saya tidak sarankan untuk mengembangkan bioflok. Karena teknologi bioflok ini diimplementasikan di kolam bulat padat penebaran tinggi dengan tumbuhnya berbagai mikroorganisme di dalam wadah itu sebagai pakan alaminya. Itu membutuhkan kandungan oksigen yang cukup tinggi. Sehingga harus ada aerasi, saya bilang tadi 9 titik aerasi. 9 titik aerasi harus ada di dalam wadah itu. Kalau tidak ada aerasinya, oksigennya kekurangan, berebutan pada malam hari. Karena semuanya butuh oksigen. Mikroorganisme butuh oksigen, ikan butuh oksigen. Kekurangan oksigen dampaknya mati. Karena semua makhluk hidup butuh oksigen. Hanya oksigen di air namanya dissolved oksigen. Oksigen yang terlarut di dalam air. Kalau masih 2 jam bisa tertangani. Tapi kalau sudah setengah hari, karena saya sudah pernah ngalamin di sini, mati lampu setengah dari sore sampai pagi, itu mati semua padahal udah mau panen ikan nilainya. 5 kolam mati semua pas lepas itunya aerasinya. Jadi memang salah satu kelemahannya. Jadi memang kalau tidak ada arus listrik ini memang berdampak. Ya suatu upaya, karena kita upayanya sebenarnya bioflok dengan menggunakan kolam terpal ini biaya rendah untuk bikin kolamnya. Tapi kalau lihat dari masa pakainya, kalau banyak duit dan masa pakainya, kalau kolam beton kan seumur hidup. Paling retak-retak dikit lah. Tapi kalau kolam terpal, berdasarkan masa pakainya 5 tahun. Saya 4 tahun masih bagus nih, 4 tahun masih bagus. Tapi nanti tahun ke-5, tahun ke-6 kan tetap harus dibongkar. Ganti baru lagi.